Shalom, ya, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita di pendidikan agama Kristen masih di bab 8 tentang setia beribadah, berdoa dan membaca kitab. Yang sebelumnya kalian sudah membahas tentang mengapa sih alasan kenapa kita harus setia beribadah, berdoa dan membaca kitab, yang harus dilandaskan dasar dari kita cinta sama Tuhan, dan habis itu alasan-alasan mengapa kita harus setia beribadah, berdoa dan membaca kitab. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas maknanya, gitu, makna dari beribadah, berdoa dan membaca kitab. Oke, sebelum melanjutkan videonya lebih jauh, kalian siapkan diri kalian yang belum mandi dulu, yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan dulu, siapkan bukunya dan juga siapkan Alkitabnya. Ya, jika belum silahkan di pause dulu, habis itu di take kembali videonya. Nah, jika sudah, langsung saja kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan atas kemudahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau berkati kami dan setelah kami mau memulai pelajaran kami Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami. Engkau berikan hikmat-Mu dan juga kepintaran-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa memahami Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, langsung saja kalian buka di halaman 66. Nah, di halaman 66 ini kalian bisa melihat perikopnya, judul subbabnya itu makna beribadah, berdoa dan membaca kitab. Jadi makna yang dilakukannya ini tuh ada artinya seperti itu. Nah, sering kali orang Kristen berdoa dan membaca kitab. Nah, seberapa sering itu? Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Mari kita buka. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Kita baca bareng-bareng. Beginilah firman Tuhan. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam mengajar, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, seperti itu. Nah, jadi maksudnya ini adalah gini, menulis tentang cara hidup jemaat mula-mula yang baru bertobat, seperti itu. Jadi mereka memberi diri lalu dibaptis. Nah, habis itu mereka bertekun dalam pengajaran, habis itu mereka dalam persekutuan dan selalu berbagi. Intinya poin katanya itu berbagi, memecah roti dan berdoa, saling mendoakan, seperti itu. Jadi Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanyalah beribadah, berdoa dan membaca kitab, tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktik kehidupan. Jadi ibadah sesungguhnya, ibadah formal, ibadah liturgi gitu. Nah, tapi di dalam prakteknya dalam keseharian ini penting, seperti itu. Nah, yang sebelumnya kita di video sebelumnya kita akan membahas tentang video ibadah formal, yaitu ibadah liturgi sesuai ajaran gereja masing-masing, seperti itu. Nah, yang dipraktekkan ini dalam kesehariannya seperti itu. Jadi di dalam keseharian inilah yang dilihat orang ini, sikap perilaku kita yang mencerminkan kemuliaan Allah, gitu. Jadi kalau kita dosa, maka rusaklah gitu kemuliaan Allah. Jadi ya kita harus benar-benar selalu penuh hadirat Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa selalu hidup dalam kemuliaan Tuhan, seperti itu. Jadi contohnya jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jadi karena kita diomongin, karena kita orang lain berdosa gitu, sini nih gitu, situ tuh gitu, jangan sampai. Nah, lanjut.
Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa dan membaca kitab. Ada di Markus 1 ayat 35, 46, Lukas 5 ayat 16, 6, pasal 6 ayat 12, pasal 22 ayat 41 dan 42. Gitu. Nah, ini kalian bisa baca masing-masing di rumah. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca kitab. Nah, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Itu ibadah formal. Nah, berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Kenapa kamu merenungkan isi doa Bapa kami? Untaian kata-kata dalam doa tersebut syarat oleh makna. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan kedosaan hati. Menurut Van Niftig-Ten-Boer, ini yang sudah kita bahas pada sebelumnya, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah padanya. Nah, intinya adalah saya sengaja saya baca dulu. Maksudnya saya bacakan buat kalian supaya kalian mengerti fungsinya buku ini untuk dibaca gitu. Setelah kalian baca, intinya kalian masih belum paham gitu. Kalau sudah paham bagus. Nah, saya akan mengambil kesimpulan rincian supaya kalian paham. Intinya ada gini, makna beribadah adalah gini. Apa yang kalian lakukan, nih kalau kalian mau catat-catat gini, apa yang kalian lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, beribadah gitu. Bukan hanya ibadah di formal liturgi ibadah, tapi dalam kehidupan keseharian seperti itu. Jadi di dalam praktek keseharian kita menunjukkan adanya kasih, gitu, saling berbagi, tolong menolong, rela berkorban. Itulah segala praktek-praktek kehidupan yang baik yang mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah arti ibadah sesungguhnya. Ibadah bukan hanya soal gereja, soal bangunan, tapi dalam kehidupan kita keseharian. Seperti itu maknanya. Nah, kalau dalam berdoa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah dan sujud menyembah. Itulah berdoa gitu. Jadi kita berdoa tidak hanya datang dalam kita banyak permohonan, terus dalam kesakitan, dalam penderitaan, tapi kita benar-benar pengagungan Tuhan, sujud syukur Tuhan, inilah aku dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat datang padamu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang baik, Kau yang agung, Kau yang mulia Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Seperti itu aku berserah penuh pada Tuhan Yesus. Baru setelah itu, setelah pengagungan, baru diceritakan apa yang kamu perlukan. Maksudnya gini, apa yang kamu mohonkan Tuhan, aku tidak bisa tanpamu. Saatnya aku sedang ada masalah gitu, tolong bantu aku Tuhan, masalahku, aku tidak bisa mengerjakan tugas, aku diomelin papa mama gitu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan aku dan melembutkan hati papa mamaku gitu. Ampuni atas setiap kesalahan mereka dan dosa aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu. Nah, itu contohnya ya Tuhan. Nah, makna dalam membaca kitab adalah gini. Apa yang kalian baca? Maknanya adalah ini, ada sebuah pesan tersirat yang harus kalian pahami. Contohnya itu ada di doa Bapa kami. Nah, yang di bagian C-nya memahami doa Bapa kami. Inilah poin inti makna membaca kitab. Nah, kalian belajar untuk memahami konsep doa Bapa kami. Kita buka di Matius 6. Saya akan jelaskan. Nah, tugas kalian adalah membuat video presentasi ulang tentang doa Bapa kami. Kalian bacakan doa Bapa kaminya, terus kalian jelaskan makna doa Bapa kami gitu. Seperti ini, saya akan contohkan. Nih, Matius 6 ayat 9, berikutnya hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu maknanya adalah kayak gini. Ada beberapa poin yang harus kalian paham. Di dalam poin pertama, di ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, itu di ayat 9 dan 10 adalah pengungkapan penyembahan, pengakuan penyembahan kepada Sang Kristus, Sang Juru Selamat gitu. Makanya dibiasakan bila kalian berdoa diawali dengan ucapan pengakuan kepada Tuhan dulu, penyembahan. Seperti saya doa, Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah. Itu simpel aja, pokoknya setiap kata-kata yang itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di ayat 9 sampai 10. Nah, di ayat 11 itu tadi poin pertama. Di ayat 11 ini kalau bisa kalian catat. Di ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah berdoa permohonan. Makanan kami yang secukupnya gitu. Misalkan kalian misalkan berikanlah kami pada hari ini kesehatan yang baik. Misalkan kalian lagi sakit butuh kesembuhan, Tuhan sembuhkan aku gitu. Itu di poin kedua di ayat 11. Nah, di poin ketiga di ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berbicara tentang pengampunan. Tadi yang pertama pengagungan, yang kedua permohonan, dan yang ketiga pengampunan. Setiap kali berdoa kita harus membutuhkan pengampunan sama Tuhan. Kita mengampuni orang lain, dan kita belajar untuk kita mengampuni orang lain, dan setelah itu biarkanlah orang lain yang belum mengampuni kita pun berdoa supaya dia mengampuni kita gitu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan ampunilah kesalahan kita terhadap Tuhan juga, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pokoknya pengampunan, jika kalian salah pada orang tua Tuhan, ampuni aku atas salahku pada orang tua aku gitu, dan juga ampunilah orang tua aku atas kesalahan orang tua padaku. Itu saling mengampuni gitu. Dan yang keempat adalah janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat gitu. Nah, jadi ini adalah kalimat tentang perlindungan gitu. Pokoknya perlindungan, kita memohon perlindungan supaya kita selalu disertai sama Tuhan. Pengagungan, permohonan, pengampunan, perlindungan. Nah, setelah itu dibiasakan di akhir setiap doa, tujukan doa ini kepada siapa gitu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan Yesus. Makanya saya tiap kali berdoa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu diakhiri doa itu ditujukan pada siapa, pesan gitu. Kan kita kan komunikasi gitu. Nah, 4 poin penting kali yang harus kalian pahami, karena ini nanti akan keluar di ujian ulangan gitu. Dan kalau bisa kalian catat, kalian rampung. Nah, tugas itu kalian videokan presentasi kalian tentang doa kami, kalian baca, terus kalian keluarkan kembali pendapat kalian tentang 4 poin doa Bapa kami gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Banyak ketahuan kalau yang nggak nonton video ini, kalian nggak tahu tugasnya apa gitu. Nah, oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Jadi kesimpulannya tadi tentang makna beribadah, kita harus mencontohkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari kita dengan cara mengasihi, menolong, berbuat baik, dan kalau berdoa kita berkomunikasi sama Tuhan. Nah, terus dan yang ketiga membaca kitab, dan kita membaca harus memahaminya gitu. Seperti halnya contohnya tadi di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah Tuhan, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu, kami telah selesai belajar Tuhan, dan kiranya apa yang sedang disampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami Tuhan Yesus dengan baik, dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati sekolah dan dan juga Engkau berkati anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ampuni atas siapa kami dan dosa-dosa kami Tuhan, layak kami di hadapan-Mu. Kami doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.